Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat-sahabat sekalian yang hari ini melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf apabila HR banyak kesalahan, banyak kekhilafan terkait dengan ulasan informasi yang diberikan. Sahabat HR, kali ini di pagi ini masih agak gelap ini. Ini HR bersilaturahim di kandang yang memang betul-betul baru, yang kemarin kita ulas seputar kandangnya. Ini kisaran baru kurang lebih berjalan ini peternakan ini 2 bulan. Cuman 2 bulan ini sudah segini banyaknya. Nah, peternakan pemula yang berani langsung dalam skala besar ini pasti ada kiat-kiat khusus. Bukan modal yang kita bicarakan, tetapi kenapa ada sesuatu yang membangun diri sampai berani ternak sapi segini banyaknya. Ini butuh mental yang luar biasa. Nah, ini sudah sama ownernya, tapi nggak mau diambil gambarnya ini ownernya ini, karena lagi nggak pakai baju katanya. Tapi nggak masalah, kita ajak ngobrol. Ini beliau ini dengan, bisa dikenalkan Mas, siapa Mas namanya Mas? Namanya Aap. Panggilannya Mas Aap. Nah, ini peternakan ini berada di Kampung Buminabung Utara, Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah. Ini sudah berapa lama Mas? Peternakan ini kita geluti sudah berapa lama Mas? Ini baru Pak, 2 bulan aja belum ada. Baru 2 bulan ya? Iya. Oke, baru 2 bulan. Ini full penggemukan Mas ya? Iya Pak. Full penggemukan. Ini sekarang nih yang kita isi, ini ada berapa Mas? 40 ekor. 40 ekor? Iya. 40 ekor. Semuanya pejantan sahabat R. Ini rata-rata sapi yang kita masukkan di sini, rata-rata bobot berapa? Ini awal masuk rata-rata 4 kintal lebih. 4 kintalan ya? Ya. Rata-rata 4 kintal. Ini kalau didapat ini dari petani biasa, peternak biasa dengan pakan rumput, atau langsung kita nempel di penggemukan gitu? Cari di tempat orang-orang tani Pak. Cari di tempat orang tani. Oke. Ini betul-betul masih baru ya? Masih baru Pak. Masih Baru masuk ya, baru belajar ini. Baru masuk, baru belajar. Ya. Ini kenapa kok sampai berani menggeluti peternakan ini, penggemukan? Ya. Ini kenapa ini? Mungkin ya karena melihat orang-orang sukses di peternakan, mungkin agak gimana ya, agak tergiur. Kemudian selain tergiur apa ini? Mungkin tertantang gitu ya? Ya mungkin iya juga tertantang karena pun ini minim pengalaman, tapi langsung segini banyaknya ya belajar. Namanya belajar bermodal ini. Belajar yang mengeluarkan uang, jadi nyari pengalaman sendiri. Oh gitu ya. Ini kita ngambil ilmu peternakan ini dari siapa nih Mas? Ini ya dari tanya-tanya, sharing-sharing sama temen, sama orang yang berpengalaman gitu. Ini kalau 40 ekor nih ya? Iya. 40 ekor ini ngurusnya luar biasa loh. Ini dulunya pernah ngurusi sapi apa? Belum pernah sama sekali. Sama sekali belum pernah. Ngarit belum pernah. Belum pernah ngarit. Belum pernah ngarit, tapi berani ngambil resiko ternak sapi sejumlah 40 ekor. Ini motivasi utamanya ini apa ini? Apa ya Pak? Bingung kalau ditanya. Tapi niatan utamanya itu tadi ya. Iya. Karena pertama memang lihat teman-teman kita itu tetangga sekitar tuh sukses gitu ya. Iya. Maka kita pengen juga. Sepertinya kalau di sini tuh kayak prospek menjanjikan gitu. Prospeknya menjanjikan lah ya.
Ya. pakan banyak kan gitu ya. Mm-mm. Ini kalau pakan ini kita ngambil di mana, Mas? Kita pakannya kalau untuk bener kan ya di sini kan deket-deket sini pabrik banyak. Pabrik banyak ya. Ya memanfaatkan situasi dan kondisi aja. Jadi ini karena memanfaatkan kearifan lokal memang. Di sini banyak sampah-sampah, artinya apa ya? Bukan sampah sih. Limbah lah ya. Limbah dari industri pabrik itu kita manfaatkan untuk pakan. Ini kalau cara pemberian pakan ini kita sudah belajar lah, Mas ya. Dikit-dikit belajar. Dikit-dikit sudah belajar dengan teman-teman yang berpengalaman. Dari sejumlah 40 ekor. Kemudian apa namanya? Ini kan tadi rata-rata masuk 400 kilo ya. Ya. 4 kuintal. Ini kita belinya ditimbang atau beli jogrok, Mas? Ada yang ditimbang, ada yang beli jogrok. Tergantung kalau kita nyarinya sama Blante itu ada yang berani nimbang kita timbang. Oh gitu ya. Iya. Lah kalau beli jogrok nih, kalau beli jogrok ini apa enggak? Apa namanya? Kita kan belum pengalaman ini di sapi nih. Beli jogrok ini apa kita enggak takut apa bahasa kita itu wong Jawa ki keblonyok lah gitu ya. Harga ini sapi sekian, harganya sekian, sapi begini harganya sekian. Ya itu mungkin buat pengalaman. Jadi kalau nggak sesuai kan berarti kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Betul. Gitu ya. Tapi kalau beli timbangan ini kan estimasinya jelas ini. Ya, real. Real ini. Rata-rata per kilo kalau kita beli ini harga berapa? Kemarin ya karena maksudnya pun pas harga sapi lumayan mahal ya. Ada yang 48, 49 gitu. Gitu ya. Ini sapi yang paling lama ini berapa bulan ini masuk di sini? Paling lama yang 2 bulan belum ada loh, Pak. 2 bulan belum ada. Belum ada. Mungkin 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah masuk di sini. Iya. Kemarin ini pernah nimbang nggak sapi yang masuk pertama itu bobot kemarin berapa? 4 kintal ya? Iya. Bobot 4 kintal. Yang itu belum karena kalau melihat kan biasanya sapi kalau dari tani pakannya rumput untuk kita alihin ke konsentrat gini kan butuh penyesuaian. Biasanya kalau 1 bulan tuh masih kelihatan kurus, kadang masih balik ke bobot asal. Ngedrop gitu ya? Ngedrop. Tapi belum pernah kita apa namanya ngecek gitu kan. Ini kenaikan ADG-nya berapa gitu belum pernah ngecek ya? Belum. Mungkin nanti kalau udah genep 2 bulan baru kita cek 1 bulan. Tapi kalau gini maksudnya kalau dicek secara kasat mata gitulah tanpa harus ditimbang. Itu ada kenaikan atau justru banyak yang ngedrop ini dengan sistem pakan begini? Ya mungkin hampir 50-50 lah. Ada yang naik, ada juga yang turun. Ada yang ngedrop ya? Mungkin kalau dalam waktu sebulan kadang juga sapi untuk pengenalan gini ada yang seminggu bisa langsung nerima, ada yang setengah bulan. Iya. Peralihan pakan. Ada yang 1 minggu itu sampai nggak mau makan sekali gitu? Iya. Ada yang sampai setengah bulan. Setengah bulan ya? Iya. Itu ngatasinya sudah punya triknya belum mengatasi ini kenapa sih kok nggak mau makan gitu? Jadi kalau untuk sekarang belum punya Pak, masih coba-coba ini. Masih coba-coba. Masih mencari mana yang pas. Gitu ya. Ya namanya pemula Pak. Pemula ya. Ya. Kalau ya walaupun pemula kalau ini sudah berani ngambil risiko begini minimal apa ya referensi peternakan itu banyak lah. Banyak. Ya, untuk sementara kita belajar ya dari YouTube, channel-channel gitu. Mungkin yang kalau bisa diterapin ya diterapin kayak gitu. Oke. Ini sahabat HR ini memang betul-betul apa ya? Betul-betul pemula. Seumur hidup itu
belum pernah ngarit, bahkan megang sapi itu kalau pas lebaran kurban itu aja ikut nyembelih sapi. Tapi ini sudah berani melakukan peternakan dengan jumlah segini banyak. Ini kalau kapasitas Mas, kapasitas kandang segini besar ini sebenarnya ini kapasitasnya berapa ini? Ini kapasitasnya 48. 48 ekor. ekor sekarang diisi 40 ekor. Kemarin sudah kena mental sekali itu ya. Iya. Nah, kena mental sekali, sapinya demam, airnya potong itu ya. Potong Pak. Dipotong. Tapi informasinya memang dengan pakan seperti ini ternyata antara berat timbang dengan berat potong itu ini bisa imbang. Jadi bisa mencapai 45 sampai 48% dengan jenis pakan seperti ini. Ini sahabat, ini banyak banget memang. Dan kalau kita lihat postur tubuhnya, ini juga nggak terlalu nggak terlalu ngedrop amat lah. Nyatanya masih banyak yang bulat-bulat karena sudah banyak yang bisa beradaptasi dengan pakan-pakan seperti ini. Oke. Tapi kalau permodalan ya jangan ditanya, masing-masing punya cara sendiri. Tapi ini modal sendiri Mas ya. Insya Allah modal sendiri. Dengan modal sendiri ini ya masing-masing punya cara untuk permodalan. Ada yang perbankan, ada yang memang sudah punya modal sendiri. Daripada kerja di tempat lain ikut orang, mending bikin usaha sendiri yang justru bisa mempekerjakan orang lain. Ya betul Mas. Ini mantap ini. Ini yang kerjakan siapa Mas? Dikerjain sendiri Pak sementara Pak. Sementara kerjakan sendiri. Ya namanya kan belajar. Biar tahu dulu. Nanti kalau mengerjakan orang ya nggak tahu. Tapi rencananya akan selamanya dikerjakan sendiri atau mempekerjakan orang lain ini? Ya kalau kita sudah bisa memahami situasinya dengan ternak, dengan sapi, mungkin ya nanti mempekerjakan orang. Karena kan kita butuh pengalaman dulu. Oke. Ini sahabat air, sambil kita lihat yang di sini. Ini habis pemberian pakan. Ya, pembersihan kohe juga sudah dilakukan. Ini kita pembuatan kandangnya juga ini sudah sangat-sangat oke. Bahkan tempat makan, tempat minum ini sudah pakai keramik karena dia akan lebih aman dari sisa-sisa material semen ini yang tercampur dengan pakan. Karena kalau tercampur dengan pakan sisa material semen, pasir ini akan mengganggu pencernaan. Demikian sahabat AR, ini bisa jadi referensi walaupun kita tidak atau belum memahami tentang seputar peternakan. Kalau kita ada niatan pasti bisa. Permodalan dari mana saja oke. Yang penting usaha jalan, bukan hanya ikut dengan orang tapi justru bisa menciptakan lahan pekerjaan sendiri dan justru bisa mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Terima kasih Mas ngobrolnya. Besok kalau sudah sukses bisa tambah memberikan edukasi kepada teman-teman peternakan. Demikian sahabat AR, salam andang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.